Hai Sobat Logik. Selamat datang kembali di channel Logika Semesta. Apa itu red flag? Kata red flag berasal dari bahasa Inggris yang berarti bendera merah. Istilah red flag berangkat dari dunia olahraga ketika bendera merah diartikan sebagai tanda untuk berhenti. Red flag dalam bahasa gaul artinya adalah tanda bahaya atau kondisi yang tidak sehat dalam berbagai hal. Sementara dilansir dari laman Collins Dictionary, kata red flag adalah kata yang juga digunakan untuk menunjukkan kondisi berbahaya atau tanda bahwa sesuatu seharusnya dihentikan. Dengan kata lain, istilah red flag dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mencurigakan atau membahayakan. Begitu juga itu dapat terjadi di dalam diri sendiri. Berikut ada 5 tanda bahaya yang perlu kamu waspadai untuk diri sendiri menurut para ahli. 1. Kebutuhan neurotik akan validasi sosial. Apakah kamu merasa selalu ingin menyenangkan banyak orang? Harga dirimu sering naik turun tergantung pendapat orang lain, dan kamu mungkin merasakan kebutuhan yang kuat untuk selalu membuat orang lain menyukaimu, terlepas dari apakah kamu menyukai atau tidak menyukai mereka semua. Itu tanda-tanda bahwa kamu mungkin memiliki kebutuhan neurotik. Menurut penulis kesehatan mental Marisa Pomerantz, orang dengan kebutuhan validasi sosial yang terlalu tinggi seringkali memiliki harga diri yang rendah dan mengejar persahabatan sepihak yang tidak sehat atau tetap di dalamnya. Orang yang bergumul dengan hal ini kemungkinan besar bergulat dengan perasaan yang kuat, ketidakberdayaan dan berlebihan dalam cara mereka berhubungan dengan orang lain. 2. Kecanduan media sosial. Red flag yang mungkin tidak kamu sadari bahwa kamu memilikinya adalah kecanduan media sosial. Ditemukan dalam penelitian perguruan tinggi tahun 2019 bahwa hal itu berdampak negatif pada kesehatan mental dan akademik siswa. Praktisi kesehatan medis menemukan bahwa kemungkinan ada beberapa kerugian jika terlalu banyak menggunakan media sosial seperti harga diri rendah, meningkatnya perasaan kesepian atau depresi, yaitu timbulnya gangguan kecemasan sosial, pola tidur yang terganggu, menurunnya aktivitas fisik, mengabaikan kehidupan nyata dan berkurangnya kemampuan untuk berempati dengan orang lain. 3. Self-talk yang tidak konstruktif. Pembicaraan negatif pada diri sendiri seperti dialog batin dan lainnya. Kamu mungkin memilikinya dalam dirimu, membatasi kemampuanmu untuk percaya diri sendiri dan kemampuanmu untuk mencapai potensi yang kamu miliki. Dalam penelitian menemukan bahwa pembicaraan self-talk yang negatif meningkatkan risiko masalah kesehatan mental seperti penurunan motivasi, perasaan tak berdaya dan bahkan depresi. Begitu juga jika kamu terus-menerus menempatkan dirimu bersalah dan memiliki banyak pikiran yang mencela diri sendiri. Kamu dapat berbicara dengan profesional atau menerapkan teknik CBT yang efektif, misalnya penghentian pikiran perhatian dan lain-lain dapat membantumu meminimalkan. 4. Perfeksionisme yang toksik. Berbicara tentang sesuatu yang disebut pengendalian diri, orang aneh atau yang lebih dikenal dengan sebutan toksik perfeksionisme. Masalahnya adalah orang-orang seperti ini mengharapkan diri mereka untuk tampil dengan sempurna dan tanpa kesalahan dan sebagainya. Mereka tidak menyiapkan diri mereka pada kegagalan dan kekecewaan. Ini bukan hanya tanda bahaya dan kelemahan tapi kebiasaan yang berbahaya bagi mentalmu. Namun, sikap perfeksionis terbagi menjadi 2 jenis, perfeksionis positif dan negatif. Sikap perfeksionis positif adalah mereka yang fokus pada pencapaian dan kesuksesan mereka, sedangkan perfeksionis negatif adalah mereka yang berorientasi pada kegagalan dan tidak mau kalah. Bila seseorang memiliki sikap perfeksionis yang toksik, justru akan merugikan hidupnya. 5. Keterikatan penghindaran. Keterikatan penghindaran adalah sikap atau pola perilaku yang cenderung kamu lakukan saat berhubungan dengan orang lain. Interaksi awal kamu dengan orang tua atau pengasuh utama lainnya membentuk gaya keterikatanmu sepanjang hidup. Bergantung pada seberapa dekat dan responsifnya pengasuh ini, gaya keterikatanmu bisa jadi aman, cemas, menghindar, tidak terorganisir, atau tipe lainnya. Orang dengan keterikatan penghindar gaya cenderung terpisah secara emosional dan menutup diri dari orang terdekatnya. Sering merasa tidak nyaman dalam jangka panjang, pada kedekatan dan keintiman dalam hubungan. Akibatnya, respon spontan mereka adalah untuk menghindari orang lain atau perilaku sabotase diri lainnya seperti selingkuh, ghosting dan tidak pernah meminta bantuan, alih-alih berkomunikasi dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah dengan mereka.
Jadi apakah kamu menemukan dirimu dari tanda-tanda bahaya ini? Jika ya, maka ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian, sebagian besar dari kita setidaknya berjuang dengan hal tersebut. Kita tidak berjuang untuk kesempurnaan, tapi untuk pertumbuhan dan pengembangan diri dan sebagian dengan tantangan lain yang kita hadapi. Langkah pertama untuk mengatasinya adalah dengan mengakui masalahnya. Jika kamu benar-benar berjuang dengan masalah kesehatan mental, jangan ragu untuk menghubungi psikolog atau konselor hari ini dan dapatkan bantuan juga dukungan yang kamu perlukan dan layak dapatkan. Kami akan senang mendengar komentar Anda yang cerdas dan menggugah pikiran di bawah ini. Silahkan suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.